Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 ingin menampilkan atau mempresentasikan materi tentang digital citizenship. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Zalpiansyah, absen 19. Nama saya Nabila Zahra, absen 23. Nama saya Syarifah Hanan, absen 30. Saya Zarfa Bilkisara, absen 36. Saya Denisa Rohmalia, absen 9. Saya Alpia, absen 4. Saya Septia Rahmandani, absen 28. Saya Lintang Nurenda, absen 16. Saya Fauzan Zanwar Anindito, absen 11. Selamat Hai teman-teman semuanya. Jadi di sini saya akan membahas tentang kampanye konten internet sehat. Nah, jadi sebenarnya apa sih kampanye konten internet sehat itu? Itu merupakan upaya untuk mendorong pengguna platform online untuk berbuat hal yang positif dan juga bertanggung jawab dalam penggunaan platform online tersebut. Jadi misalnya dia melakukan hal-nya tuh positif atau negatif, dia tuh harus bertanggung jawab apa yang sudah dia lakukan. Terus sebenarnya tujuannya buat apa sih? Jadi tujuannya itu untuk membuat lingkungan platform online itu atau lingkungan digital sosial media itu untuk aman dan juga positif dan juga beredukasi nih bagi semua orang. Jadi ketika kita membuka sosial media itu tuh kontennya tidak negatif, tapi yang ketika kita buka tuh menggunakan konten yang positif. Mengapa kampanye itu penting? Kampanye sangat penting untuk mencegah penyebaran berita hoaks. Di zaman era sekarang ini banyak informasi yang tersebar secara cepat. Maka dari itu kampanye ini membantu kita untuk mengenali dan tidak berkomentar negatif atau menyebarkan berita palsu di media sosial. Dan yang kedua itu mengurangi ujaran kebencian. Internet seringkali menjadi tempat ujar komentar yang negatif. Nah, maka dari itu kampanye itu mengajak para pengguna untuk saling menghormati dan berkomunikasi dengan baik. Dan yang terakhir itu mendorong interaksi positif. Dengan berbagi konten yang mendidik dan menginspirasi, kita dapat membantu membangun komunitas yang baik dan saling mendukung satu sama lain di media sosial. Nah, teman-teman, jadi di sini ada juga nih apa saja nih sih konten yang termasuk dalam konten internet sehat. Nah, jadi yang pertama itu adalah konten edukasi. Jadi, konten edukasi itu kayak memberikan informasi hal-hal yang positif. Contohnya itu seperti kayak kalian tuh memberikan nih tips-tips bagaimana belajar yang efisien, terus juga memberikan tips bagaimana kalian mendapatkan beasiswa di universitas yang kalian mau. Itu merupakan hal yang positif dan sangat dianjurkan. Terus yang kedua nih, kalian tuh bikin konten kreatif. Nah, jadi kalian tuh misalnya nih kayak ngikutin zaman sekarang kan tuh anak-anak Gen Z buat konten tuh yang kreatif ya, kayak misalnya kalian bikin konten tutorial dance, kayak dance K-pop atau segala macam. Terus kalian bikin juga konten tentang masak. Nah, itu kan merupakan hal yang kreatif ya. Terus kalian nanti edit kembali. Nah, jadi bagaimana sih untuk mengikuti kampanye ini? Yang pertama adalah pilihlah konten yang baik. Jadi ketika kalian ingin mengupload video itu, kalian tuh harus lihat nih konten yang kalian bawa itu berbau negatif atau positif. Jangan sampai ketika kalian sudah mengupload malah videonya tuh negatif. Terus yang kedua adalah cek sumber informasi nih. Ketika kalian ingin membuat video, kalian tuh harus lihat nih bagaimana sumber informasi itu akurat atau tidak. Jangan sampai ketika kalian membuat video ternyata informasi yang kalian bagikan itu adalah hoax. Dan yang selanjutnya adalah berinteraksi dengan baik. Jika kalian berdiskusi atau berinteraksi, gunakan kata-kata yang sopan dan hindari kata-kata yang kasar. Dan yang terakhir adalah laporkan konten yang negatif. Jika kalian menemukan konten yang tidak pantas dan negatif, segera laporkan kepada platform yang bersangkutan. Oke, pada kali ini saya akan menjelaskan Undang-Undang ITE. Sebelum itu, saya ingin menjelaskan pengertian dan tujuan Undang-Undang ITE. Untuk pengertian Undang-Undang ITE adalah regulasi hukum di Indonesia yang mengatur tentang penggunaan teknologi, informasi, dan transaksi elektronik. Nah, untuk itu, apa sih tujuan dari Undang-Undang ITE ini? Undang-Undang dari ITE ini untuk mengatur segala kegiatan di dunia maya agar tetap sesuai dengan hukum yang berlaku di dunia nyata. Nah, salah satu kontroversi yang sering terkait dalam Undang-Undang ITE adalah penggunaannya untuk menangani kasus penghinaan dan ujaran kebencian di media sosial yang telah menimbulkan debat tentang keterbatasan atau kebebasan berekspresi di platform digital. Terima kasih. Nah, oke guys, setelah dijelaskan pengertian Undang-Undang ITE itu apa, nah kali ini saya akan menjelaskan Undang-Undang ITE itu memiliki beberapa pasal nih guys, yang penting dan sering dibahas ini. Nah, yang pertama itu ada pasal 27 ayat 1, yang dimana pasal tersebut melarang penyebaran informasi atau dokumen elektronik
yang berisi penghinaan dan fitnah. Nah, selanjutnya itu ada pasal 27 ayat 3 nih guys, yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja atau tanpa hak menyebarkan informasi yang memiliki maksud untuk menyinggung, menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu dapat dikenai ancaman pidana nih guys, dengan pidana penjara paling lama itu 10 tahun dan denda paling banyak itu 5 miliar rupiah. Oke teman-temanku sekalian, jadi di sini gue udah ada duit 100.000. Dan di sini gue berada di salah satu komplek di daerah Jakarta. Jadi kedatangan gue kali ini, gue akan memberikan 100.000 ini ke orang yang beruntung dengan cara gampang banget. Cuma nyebut hewan yang bernama A, sebut minimal 3. Kita langsung aja. Oke, jadi di sini kak, saya punya tebak-tebakan dari kakak ataupun games yang bisa jawab dapat 100.000. Minat nggak? Boleh? Gamenya itu gampang banget. Sebutin 3 hewan yang hurufnya dari A. Dari A ya. Yang pertama itu ada ayam. Ya, Yang kedua ada anjing. ya. Yang ketiga ada angsa. Oke, benar sekali kakak. Selamat dapat 100.000 dari saya. Makasih mas. Kira-kira duitnya mau dipakai buat apa nih kak? Mau beli buat skincare? Oh, skincare seperti cewek-cewek ya. Iya dong. Oh iya, ini kalau kontennya saya upload di medsos saya boleh nggak? Mau diupload di medsos kakak ya? Iya, di TikTok. Sorry banget ya. Saya nggak bisa soalnya itu privasi saya. Waduh, cuman upload doang kok kak, nggak dibuat macem-macem. Sorry banget kak, tapi nggak bisa kak. Itu sama aja melanggar privasi saya loh kak. Waduh, nggak bisa ya. Yaudah kalau gitu, terima kasih ya kak. Ya sama-sama. Jul, ayo Jul. Jul, kata kakak yang tadi kita kontenin kagak boleh diupload, gimana ya? Itu kirim aja coy, dia juga nanti nggak bakal tahu. Tapi kalau dilihat gimana? Ya, nggak apa-apa, hitung-hitung juga dia dapat duit 100.000 tadi dari kita. Ya juga ya. Udah biarin aja, kita upload aja. Upload aja ya? Ya udah biarin. Ya udah upload. Selanjutnya, di sini kami akan menjelaskan literasi digital. Apa sih literasi digital? Literasi digital dikutip dari buku Peran Literasi Digital di Masa Pandemik tahun 2021 karya Devri Suherdi, merupakan pengetahuan serta kecakapan pengguna dalam memakai media digital seperti alat telekomunikasi, jaringan internet, dan lain sebagainya. Kecakapan pengguna dalam literasi digital ini mencakup kemampuan untuk menemukan, mengerjakan, mengevaluasi, menggunakan, membuat, serta memanfaatkannya dengan bijak sesuai dengan kegunaannya. Selanjutnya, untuk manfaat literasi digital, yang pertama ada akses ke informasi. Memungkinkan akses cepat dan mudah ke informasi yang dibutuhkan untuk pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah komunikasi dan juga kolaborasi. Meningkatkan kemampuan untuk berkomunikasi dan berkolaborasi secara global melalui platform digital. Dan yang ketiga, pembelajaran seumur hidup. Literasi digital ini sangat memungkinkan seorang individu untuk terus belajar dan beradaptasi dengan teknologi yang kian hari semakin berkembang. Nah, selanjutnya yaitu ada tujuan. Nah, yang pertama, peningkatan keterampilan teknis, yaitu mengajarkan kita untuk keterampilan dasar penggunaan dasar teknologi dan perangkat digital itu seperti apa. Nah, yang kedua, yaitu kesadaran keamanan, yang dimana membantu individu atau perorangan memahami risiko keamanan online dengan cara melindungi diri mereka sendiri. Nah, yang ketiga, pengembangan etika digital dalam mempromosikan penggunaan teknologi yang etis dan bertanggung jawab. Nah, yang keempat, ada pemanfaatan teknologi untuk peningkatan kualitas hidup, yaitu mendorong pengguna teknologi untuk meningkatkan produktivitas, komunikasi, dan akses informasi. Nah, selanjutnya, yaitu ada tantangan dalam literasi digital. Yang pertama itu, yaitu kesenjangan digital. Perbedaan akses ini meliputi perbedaan geografis, ekonomi, dan juga sosial. Selanjutnya yang kedua, keamanan dan privasi. Ancaman terhadap keamanan, pencurian identitas, dan penyalahgunaan informasi. Nah, yang ketiga, informasi yang tidak valid, yaitu penyebaran informasi palsu atau hoax yang dapat menyesatkan dan menyebabkan kerugian. Selanjutnya yaitu ada contoh literasi digital. Yang pertama ada penggunaan mesin pencari. Penggunaan mesin pencari
yang relevan seperti Google untuk menemukan informasi yang relevan dan terpercaya. Yang kedua ada sosial media. Bagaimana kita menggunakan media sosial seperti Instagram, Twitter, Facebook yang baik untuk berkomunikasi yang efektif baik informasi dan mempromosikan usaha. Yang ketiga ada penggunaan email. Bagaimana kita menggunakan email yang baik, mampu mengirim, menerima dan mengelola email yang baik, memahami etika email dan melindungi privasi dari orang lain. Oke, setelah tadi dijelaskan apa itu Undang-Undang ITE, di sini juga saya akan menjelaskan seberapa penting sih keamanan data diri yang ada pada kita. Nah, keamanan data diri pada kita itu penting untuk dijaga karena agar tidak digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab ataupun disalahgunakan oleh orang lain. Di sini juga saya akan menjelaskan beberapa langkah yang penting untuk menjaga data diri yang ada pada kita. Yang pertama itu adalah gunakan sandi yang kuat. Gunakan kombinasi karakter yang kompleks atau kata sandi yang menghindari dari seperti menggunakan tanggal hari ulang tahun ataupun tanggal lahir seperti hewan ataupun yang sejenisnya yang mudah diakses oleh orang lain. Lalu yang kedua itu jaga informasi pribadi. Hindari informasi yang dimana syaratnya itu menggunakan kartu, nomor, ataupun hal yang sejenisnya. Dan tidak perlu diberikan kepada orang yang tidak kita percaya ataupun orang yang belum kita kenal. Yang ketiga ada verifikasi pesan dan email. Waspadai upaya penipuan dengan memverifikasi pesan kalian atau keaslian lewat pesan email ataupun panggilan telepon untuk meminta informasi pribadi yang ada pada kita. Lalu yang keempat, lindungi perangkat. Aktifkan penguncian layar atau enskripsi data pada perangkat seluler dan komputer untuk mencegah akses tanpa izin. Lalu yang terakhir, periksa akun secara berkala. Pantau aktivitas akun secara berkala ataupun teratur dan laporkan aktivitas jika ada kecurigaan pada akun kalian ataupun email kalian ataupun data diri kalian. Kamu punya kartu pelajar nggak? Aku boleh lihat? Boleh? Gitu? Ya, aku lihat sebentar ya. Ya. Jadi aku cuma lihat aja. Makasih banyak ya. Hal tersebut termasuk penyebaran data informasi pribadi. Hal tersebut itu kita tidak boleh bagikan kepada orang lain ataupun orang-orang dari terdekat kita karena dapat mengancam nama, alamat, nomor telepon, alamat email, nomor identitas, informasi keuangan, dan data sensitif lainnya. Dengan menerapkan langkah-langkah tersebut, dapat meningkatkan perlindungan terhadap data pengguna dan mengurangi resiko kebocoran atau penyalahgunaan data.